Oh, silakan masuk. Oh, Kak Kiki. Oh, Kak Kiki. Ya. Silakan duduk, Kak Kiki. Terima kasih. Oh iya, yang kemarin janjian di WhatsApp itu ya? Iya, betul. Iya. Kak Kiki ini asalnya dari mana? Saya aslinya Sidoarjo. Sidoarjo. Iya, tapi saya lagi tinggal di Malang, domisili Malang. Kerja atau kuliah? Kuliah. Oh, kuliah di Malang. Iya, Di kuliah di mana? di Universitas Negeri Malang. Tahu nggak? UM. Iya, UM. Oh, Betul UM. sekali. Dulunya IKIP ya UM itu kan? Iya, dulunya IKIP. Sebelum IKIP itu apa ya? Seingat saya itu sebelum IKIP itu Institut ya kalau nggak salah. IKIP Bukan. kan institut. iya, tapi sebelum IKIP itu apa gitu? Pokok FKIP-nya UNER, iya UNER. Oh iya, anaknya UNER ya? Iya, anaknya UNER. Terus habis itu UM jadi punya anak UNESA. enggak IKIP, habis itu ada habis jadi FKIP UNER, Iya. habis itu jadi IKIP. Habis jadi IKIP punya cabangnya di Surabaya. Oh, UNESA itu. Nah, habis itu jadilah UNESA. Kalau kita berubah menjadi UM atau Universitas Negeri Malang tersebut. Kenapa kok UM itu enggak UNM gitu, Mbak? Karena kalau UNM itu Universitas Negeri Makassar, jadi kan nggak bisa sama. Iya. Nanti Berarti keliru. nggak bisa ya? Iya, jadi UNM. kita nggak kebagian N-nya. Kita Iya. UM. Karena udah dipakai ya. Iya, Berarti betul. kedahuluan sama Makassar ya seperti itu. Betul. Oke, Mbak Kiki. Kiki. Oke, nama lengkapnya Mbak siapa? Saya nama lengkapnya Dinda Zakia Elfikria. Dinda Zakia Elfikria. Elfikria. Iya. Kok dipanggil Kiki nggak dipanggil Mbak Dinda aja? Karena Dinda itu panggilannya kakak saya. Oh, Dinda. Jadi, juga Dinda juga, ada iya, Dinda Dindanya juga. Nah, kalau dipanggil Zakia kan kayak kepanjangan ya. Jadi Zaki, Kiki. Oke. Masuk akal nggak? Masuk akal juga lah. Lumayan itu. Oke, Mbak Kiki. Mbak Kiki, kita kan sudah janjian kemarin di WhatsApp ya, Mbak Kiki. Iya, betul. Tahu saya dari mana? Dari temen sih, kayak Teman. dia katanya pernah konseling di tempat ini. Oh, iya. Gitu. Terus enak lah, bagus. Terus saya lihat juga akreditasinya bagus, jadi saya tertarik. Ya, alhamdulillah. Oke. Mbak Kiki tadi sebelum ke sini dari mana? Dari kuliah. Kuliah. Iya, Kuliah aja. Habis kuliah baru ke sini. Iya. Oh, makanya mintanya sore gitu ya, Iya, mintanya habis sholat maghrib gitu ya. Iya, benar. Biar leluasa, maksudnya nggak ada. Iya, Mbak Kiki. Gimana hari-hari Mbak Kiki hari ini? Kalau hari ini sih so far baik ya, alhamdulillah. Bahagia? Bahagia, cukup bahagia. Gimana tugas-tugasnya kuliah? Ya masih bisa lah, maksudnya nggak yang keteteran banget. Nyaman tapi ya? Aman ya? Nyaman. Oke, Mbak Kiki, sebelum Mbak Kiki bercerita, lebih baiknya kita lebih mengenal lagi. Oke, Mbak Kiki sudah tahu saya mungkin nama panggilan aja mungkin ya? Betul. Iya, betul. Iya. Nah, Mas Bima kan? oh iya. Oke, saya Mas Bima atau Kak Bima biasanya dipanggil. Kalau nama lengkap saya itu Bima Maulana. Oke. Nah, saya asalnya juga dari daerah Jawa Timur juga. Sama kayak Mbak Kiki gitu. Gimana itu kalau boleh tahu? Saya asalnya Banyuwangi, Mbak Kiki. Oh, Banyuwangi. Jauh ya? Iya, jauh. Lumayan, Mbak Kiki. Terus kenapa kok bisa buka klinik di Malang? Karena ada dulu itu ada motivasi dari orang tua, ada dukungan lah dari semuanya. Jadilah saya di sini, prakteknya di sini gitu Mbak Kiki. Ya nanti Mbak Kiki kalau seiring waktu nanti Mbak Kiki juga akan tahu itu Mbak Kiki. Mbak Kiki juga nanti kan sekarang kuliah. Iya, Asalnya dari mana tadi? Sidoarjo toh. Sidoarjo. Nanti Mbak Kiki juga akan bisa seperti itu. Nanti entah Mbak Kiki di Jogja kerjanya kayak di Semarang, di Jakarta, di Banten atau bahkan luar pulau ataupun luar negeri Mbak Kiki. Juga bisa seperti itu Mbak Kiki. Saya juga tidak menyangka kalau saya akan membuka praktek di sini gitu. Di Malang ini. Gitu Mbak Kiki. Oke. Oke, Mbak Kiki, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita mulai? Cukup.
Cukup. Oke, Mbak Kiki, tadi saya juga sudah menanyakan Mbak Kiki nama lengkapnya tadi Mbak Dinda Zakia Fikri. El Fikri. Terus panggilannya Mbak Kiki. Iya, betul. Asalnya dari Sidoarjo. Betul. Terus Mbak Kiki sekarang menjadi mahasiswa aktif di Universitas Negeri Malang. Oke, Betul Mbak sekali. Kiki, siap. Oke, Mbak Kiki, karena kemarin kita sudah janjian, maka dari itu mungkin ada sesuatu hal yang bisa saya bantu. Jadi gini, saya tuh akhir-akhir beberapa tahun terakhir ini tuh ngerasa apa ya, saya tuh kayak nggak punya kepedulian, terutama ke diri saya sendiri dan orang lain. Oke. Ini tuh cukup mengganggu mengganggu aktivitas saya gitu loh dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oke, ya baik. Mungkin ini ceritanya cukup panjang ya. Ya. Oke, sebelum itu Mbak Kiki, karena Mbak Kiki tadi sudah menyampaikan sekilasnya, saya juga akan membantu Mbak Kiki dengan sepenuh hati ya. Mbak Kiki bisa percaya kepada saya akan berjanji untuk merahasiakan cerita ini ya. Masalahnya Mbak Kiki yang dialami Mbak Kiki akan saya jaga sepenuh hati. Saya berjanji kalau keluarnya Mbak Kiki dari sini nanti itu tidak akan menyebar ceritanya. Jadi yang tahu hanya Mbak Kiki, saya dan Tuhan kita. Siap. Seperti itu ya Mbak Kiki ya. Oke, sebelum itu juga saya meminta izin kepada Mbak Kiki, semisal nanti pada saat cerita saya akan mencatat beberapa poin penting. Oke. Nanti supaya nanti akan bisa membantu dalam Mbak Kiki mencari solusi gitu ya. Saya akan membantu Mbak Kiki gitu. Oke. Siap. Apakah diperbolehkan Mbak Kiki? Boleh, silakan. Oke, Mbak Kiki. Oke, selanjutnya Mbak Kiki, setelah nanti pada saat Mbak Kiki penyampaian cerita, silakan disampaikan secara seluas-luasnya, sedalam-dalamnya. Saya akan menerima Mbak Kiki. Kalau Mbak Kiki juga menutup ceritanya, ya percuma nanti Mbak Kiki. Nanti masalahnya tidak akan selesai-selesai seperti itu. Karena apa? Karena nanti yang akan mencari hal sesuatu yang akan dilakukan yaitu Mbak Kiki sendiri, tidak saya ini adalah membantu Mbak Kiki seperti itu ya. Oke Mbak Kiki, sudah siap? Siap. Oke Mbak Kiki tadi itu sudah ngomong kalau Mbak Kiki itu masih bingung dengan dirinya, bisa dikatakan seperti itu. Iya. Oke, bisa diceritakan Mbak Kiki seperti apa? Nah, jadi yang saya rasakan saat ini itu, saya tuh ngerasa ya pertama ya, saya tuh nggak peduli gitu loh sama tanggung jawab, bisa dibilang tanggung jawab diri saya sendiri. Kayak saya terlalu menyepelekan, kayak terlalu santai gitu loh. Nah tapi kalau dibilang menyepelekan juga nggak menyepelekan, karena yang menjadi tanggung jawab saya itu tetap saya tetap bertanggung jawab gitu loh. Tapi caranya yang salah. Iya, saya contoh misal saya kan ini kan udah berjalan beberapa tahun yang lalu kan. Nah, saya waktu SMA, waktu sekolah itu saya tuh berangkat sekolah, karena kan saya kan berangkat sama abah saya. Nah, itu saya tuh harusnya gini, sekolah saya kan jam 7 kan udah tutup gerbang. Jadi kan seharusnya kan sebelum jam 7 saya udah di sekolah kan. Iya. Nah, saya tuh biasanya jam 6 udah siap buat berangkat, tapi saya tuh sering banget kayak molor. Setengah 7 gitu saya masih siap-siap, masih santai. Nah, abah saya kan juga kerja. Nah, beliau juga harus on time di pekerjaannya itu datangnya. Nah, mau nggak mau kan kita kan harus sama-sama on time gitu loh. Gak bisa kalau saya nggak on time, abah saya on time gitu kan, karena kan berangkatnya kan bareng. Nah, sampai abah saya tuh kayak kesel gitu loh, ayo Ki, maksudnya kayak kok lama sih siap-siapnya gitu. Terus apa tuh bilang kayak kalau lama tak tinggal loh ya, tapi beneran ditinggal. Nah, itu saya di posisi itu kan harusnya kan panik ya, kayak lebih cepet kayak atau gimana, tapi saya
nggak ada kepanikan sama sekali. Saya kayak oh ya udah, kalau mau berangkat aja, aku ada Gojek, aku bisa Gojek gitu. Nah sebenarnya nggak masalah juga sih Gojek, cuma ya apa ya, ini kan juga nyangkut ke kedisiplinan saya. Iya. Terus kita kan saya kan juga nggak bisa yang terus-terusan pakai Gojek kan, itu kan menghabiskan uang banget gitu loh. Nah contohnya kayak gitu. Terus kayak kalau ke orang lain ya itu kan ke diri saya. Nah kalau ke orang lain tuh misal orang lain tuh aku minta bantuan ke orang lain itu, dia kan mau membantu. Nah saya tuh mikir oh ya udah, berarti emang dia mau ngebantu aku nggak mikir aku harus membantu dia gitu loh. Karena apa ya, menurutku kalau kamu udah memutuskan buat ngebantu aku, berarti harusnya kamu emang pure ngebantu aku, nggak minta balasan. Nah tapi menurutku kayak kalau tak pikir-pikir, harusnya aku manusiawi kan harus tahu terima kasih lah, kalau harusnya juga mau ngebantu balik. Nah saya tuh kalau kayak misal waktu aku minta bantuan, nah temanku tuh kayak benar-benar mengusahakan gitu loh. Tapi saat temanku minta bantuan ke aku, sebenarnya kalau misal diusahakan aku tuh bisa, tapi aku nggak mau mengusahakan karena aku lebih milih, misal aku lagi beli makan gitu ya, kan bisa kan setelah makan aku bantu, tapi kayak aku bilang nggak bisa, aku lagi ada apa gitu, aku enggan gitu loh buat bantu. Oke, bisa dikatakan kalau dari ceritanya Mbak Kiki tadi, itu Mbak Kiki mempunyai sifat tersebut itu juga bisa dikatakan kalau sifatnya ini bodoh amat. Iya. Nah, di dalam sifat bodoh amat itu Mbak Kiki, ini setahu saya ya, karena saya dulu pernah belajar, itu tidak peduli dengan hal-hal meskipun ada di dekatnya, meskipun itu hal terdekatnya, hal itu meskipun hal pentingnya, itu bodoh amat. Kayak udah, hidup itu ya dinikmatin sendiri. Nggak kayak kita itu ingin mengejar sesuatu karena kita sudah mempunyai tanggung jawab, kita harus on time kayak hati. Tapi Mbak Kiki tuh merasa tenang, nyaman gitu dengan dirinya Mbak Kiki sendiri. Asik sendiri gitu ya. Bisa dibilang seperti itu. Oke, Mbak Kiki kenapa kok bisa merasakan keasikan dalam dirinya sendiri tuh karena apa Mbak Kiki? Padahal kan kalau misal contohnya yang diceritakan Mbak Kiki tadi, pada saat Mbak Kiki mau berangkat bareng sama abahnya Mbak Kiki kan. Nah itu kan juga penting Mbak Kiki, karena kan Mbak Kiki sekolah. Nah sekolah, dampak positifnya kan juga masuk dalam Mbak Kiki. Sekolah itu nanti biar membuat potensi diri kita itu berkembang. Habis itu kita itu tahu dengan pengetahuan yang lain kayak gitu. Nah akan tetapi di sini kenapa kok Mbak Kiki itu malah bersikap bodoh amat, dan itu tidak kok lebih santai-santai aja, dan itu merasa nyaman dalam diri Mbak Kiki. Itu apa Mbak Kiki? Kok bisa Mbak Kiki merasa nyaman dalam hal yang seperti itu? Gini, kalau sebenarnya saya tuh sadar ya yang saya lakuin tuh salah. Dan saya tuh harusnya lebih disiplin lagi. Cuma kalau ditanya kenapa saat itu saya malah tenang, maksudnya kayak malah menikmati kemoloranku lah. Iya. Nah itu sebenarnya saya juga nggak paham sama pikiran saya kalau lagi kayak gitu. Tapi mungkin kalau saya tebak-tebak itu mungkin karena kayak aku nggak bisa memaksa waktu. Soalnya gini, misal siap-siapku masih di tahap mandi gitu ya, itu kan masih ada pakai baju terus kayak make up gitu kan. Nah itu kan kalaupun aku cepet-cepet kan itu malah menurutku malah semrawut gitu loh. Nah jadi kayak ya udahlah, aku tetap ngelakuin iniku seperti biasa, toh kan juga ada Gojek gitu. Karena juga selain itu kan aku menemukan solusi lain, jadi kayak mungkin itu yang membuat aku tetap tenang. Tapi coba kalau misalnya nggak ada solusi lain, mungkin aku kayak geruduk-geruduk. Kayaknya itu gitu. Oke, Mbak Kiki tadi kan juga bilang ya di dalam cerita Mbak Kiki yang ini tadi, kalau Mbak Kiki itu
lebih nyaman kalau semisal itu dilakukan secara tenang. Kayak maksudnya tenang itu kayak dalam Mbak Kiki tidak terlalu gupuh. Ya betul. Karena seperti ini. Kalau saya nangkapnya itu seperti ini Mbak Kiki. Mbak Kiki pada saat bersiap, misal make up, dandan segala macam, nggak mau digupui. Nah, saya ingin bertanya juga Mbak Kiki. Nah, dalam kehidupannya Mbak Kiki pada saat itu udah berapa tahun yang lalu? Kalau 3 awal tahunan lah, belum 3 tahunan hampir 4 tahun. Berarti kalau tidak SMP ya? SMA awal. Ya Berarti, SMA awal. berarti SMA awal ya Mbak Kiki ya? Iya. Oke. Mbak Kiki kalau sama SMA awal ya dandan juga masuk sih situ Mbak Kiki. Tapi gini Mbak Kiki, yang saya bingungkan seperti ini. Kan toh Mbak Kiki itu kan sudah mempunyai tanggung jawab yang lebih di situ. Tanggung jawab yang lebih yang dimaksud itu Mbak Kiki kan adalah seorang pelajar. Iya. Nah, meskipun Mbak Kiki itu sudah mempunyai mempunyai pemikiran sendiri, istilahnya itu pendirian sendiri. Iya. Mbak Kiki kan juga harus menempatkan diri Mbak Kiki dalam menjadi seorang pelajar tersebut atau siswa tersebut. Nah, akan tetapi mengapa kok Mbak Kiki itu malah bersikap santai bodoh amat gitu? Karena kalau dilihat dari cerita Mbak Kiki tadi, itu juga kan dampaknya merugikan banget bagi Mbak Kiki. Nah, saya tuh masih belum menemukan istilahnya masih belum menemukan sesuatu hal khusus yang membuat Mbak Kiki seperti itu. Apakah itu memang sifatnya Mbak Kiki atau itu memang terjadi karena hal sesuatu? Mungkin Mbak Kiki pernah mengalami kejadian sesuatu hal apapun yang membuat Mbak Kiki seperti itu, atau Mbak Kiki itu pernah istilahnya pernah melihat atau pernah merasakan atau pernah terjadi dalam dirinya Mbak Kiki itu sesuatu hal yang memang membuat Mbak Kiki seperti itu. Apakah ada Mbak Kiki? Kalau misal kejadian. Kalau ngomongin sifat ya itu ini bukan sifatku yang sebenarnya. Jadi aku tuh orangnya tuh nggak gini sebenarnya. Karena dulu sebelum aku merasakan fase ini aku tuh on time gitu, maksudnya kayak ya disiplin lah. Saya menghargai waktu banget. Nah, berarti kan ini kan ada penyebabnya kan seperti ini. Kalau ditanyain penyebab, saya tuh sebenarnya masih bingung ya penyebabnya apa, karena ada beberapa hal yang kayak masih saya apa ini ya, apa itu ya gitu. Oke. Salah satunya tuh, jadi dulu waktu saya masih MI itu kan saya kan punya kakak perempuan. Nah, kakak saya tuh jago bahasa Arab. Nah, abi saya kan menguasai bahasa Arab juga kan. Nah, sedangkan saya tuh nggak suka sama bahasa Arab. Aku kalau belajar bahasa Arab tuh kayak ngerasa sakit kepala gitu loh, pusing. Karena aku nggak suka. Nah, jadi aku mau belajar bahasa Arab juga nggak semangat, jadi nggak mau. Nah, mungkin karena abi saya menguasai bahasa Arab, jadi pengen anak-anaknya itu bisa bahasa Arab juga. Nah, kan kakak saya kan jago kan, menguasai juga bahasa Arab. Nah, sedangkan saya kan enggak. Jadi abi saya tuh kayak kadang dorong saya buat belajar bahasa Arab gitu, maksa gitu loh. Kayak pernah saya tuh jelek nilai bahasa Arabnya berapa? Pokok hampir 70, 80 kalau enggak 81 gitu. Nah, abi saya tuh kayak loh kok jelek nilainya, terus padahal udah dibelajarin bahasa Arab gini. Terus ya kan aku diam kan. Sebenarnya dalam hati tuh kayak ya gimana, aku nggak suka bahasa Arab. Terus abi itu kayak ngomong itu loh, belajar sama kakak itu loh, liatin kakak nilai bahasa Arabnya bagus gini. Masa Kiki enggak gitu. Ya kayak gitulah, kayak sering banget kayak disuruh belajar bahasa Arab. Saya tuh sampai capek belajar bahasa Arab terus. Sampai saya pernah ya ini salah sih, tapi gimana ya, kayak saya saking capeknya tuh tak biarin itu. Saya kayak
ya udah masuk telinga kanan keluar telinga kiri, nggak ya saya dengerin tapi nggak saya pikir omongan ibu Oh saya. iya. Jadi kayak ya udah jadi semenjak itu saya sering masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu. Oke, Mbak Kiki. Baik, saya mengetahui apa yang dirasakan Mbak Kiki karena juga ada nilai yang apa ya? Nilainya itu kayak Mbak Kiki itu dibanding-bandingkan dengan saudaranya Mbak Kiki seperti itu ya. Iya. Oke, mungkin setiap orang Mbak Kiki jadi seperti ini. Setiap orang ini bukan salah Mbak Kiki juga kok. Karena setiap orang itu juga mempunyai karakter, mempunyai hal yang disukai, mempunyai tanggung jawab dan mempunyai sesuatu hal yang memang relevan dengan dirinya, yang sesuai dengan dirinya. Itu mempunyai sendiri-sendiri. Contohnya seperti Mbak Kiki. Di sini Mbak Kiki suka dengan apa? Saya kalau suka ya saya suka menyanyi. Suka menyanyi. Ya, kalau bahas soal mata pelajaran, saya suka fisika. Terus kalau bahasa ya saya lebih suka bahasa Inggris gitu. Nah, seperti itu ya Mbak Kiki. Iya. Nah, dibandingkan lagi dengan saya juga seperti itu. Saya mempunyai kesukaan dalam bidang yang lain. Mungkin saya contohnya, saya suka dalam bidang saya itu apa ya, kayak terjun langsung ke masyarakat. Kayak apa ya, ikut kegiatan-kegiatan yang memang ada imbasnya, ada apa ya, ada nilai tersendiri. Nggak cuma teori gitu. Iya, nggak cuma teori. Saya tuh bahkan seperti ini bagi daripada belajar teori, saya tuh lebih suka langsung terjun ke lapangan. Nanti teori itu akan ditemukan di lapangan. Yang penting itu kita sudah tahu tujuan kita itu apa. Misal kita mau menolong orang yang kebanjiran, kita perlu teori. Kalau kita perlu teori, ya nanti hanyut orang-orang yang ada di banjir tersebut, iya enggak? Iya. Nah, maka dari itu nanti solusi, teori atau bahkan hal segala macam itu akan ditemukan pada saat kita terjun di lapangannya. Nah, yang diceritakan Mbak Kiki tadi, yang dibanding-bandingkan, iya oke Mbak Kiki, saya tahu rasanya orang dibandingkan itu memang nggak enak, iya enggak? Iya, betul. Nah, betul. Jadi Mbak Kiki juga merasa ada jengkel dalam hati. Benar. Nah, berarti di situ Mbak Kiki pernah nggak merasakan kalau Mbak Kiki itu tidak suka kepada orang tua ataupun kakak? Pernah nggak merasakan di fase itu? Kalau ke kakak enggak sih, malah sebenarnya saya itu bangga ya sama kakak saya. Bisa sampai sampai ngebuat orang tua saya bangga, itu saya ikut bangga ke kakak. Kalau jengkel ke orang tua, bisa dibilang jengkel tapi bisa dibilang enggak juga, karena di sisi lain saya tuh memahami maksud orang tua saya. Karena kan gimana ya, mungkin biar selain karena abi saya itu menguasai bahasa Arab, mungkin tujuan saya disuruh belajar bahasa Arab itu biar kan kalau di Islam kan mengaji ya, biar paham maksudnya dari apa yang kita baca gitu, belajar gitu ya. Iya. Jadi kalau dibilang jengkel ke orang tua ya jengkel iya, tapi nggak jengkel juga iya, kayak tahu saya punya pandangan yang berbeda gitu. Ada pandangan yang iya saya jengkel, ada pandangan yang enggak, saya enggak jengkel. Oke, berarti ada dua pandangan. Iya. Oke, sekarang Mbak Kiki, coba saya ingin tahu pandangan dari dua pandangan tersebut. Misal sekarang pandangan yang tidak jengkel. Tidak jengkelnya karena apa? Ya karena saya tahu maksud orang tua saya, kan tujuannya kan juga pasti baik ya, biar saya mudah gitu. Kalau misal belajar, kan di Islam kan lebih banyak bahasa Arab, jadi lebih mudah mengartikan seperti itu. Terus ya gitu deh, kayak banyak plusnya. Iya. Kalau kejengkelnya itu karena aku dibandingkan. Jadi kenapa? Maksudnya kayak aku kan juga punya ketertarikan sendiri gitu loh. Aku nggak, ya kalau mau aku bisa, tapi aku nggak menguasai. Aku cukup bisa dan cukup tahu aja, nggak yang sampai bener-bener bisa banget gitu loh. Jadi nggak perlu aku didorong bener-bener buat belajar sampai bisa pol, itu
menurutku nggak perlu, karena itu bukan, aku ngerasa itu bukan bidangku. Gitu. Tidak sesuai, tidak relevan dengan Iya. dirinya gitu. Oke, berarti kalau saya menangkap ada plus minusnya tersendiri gitu ya Mbak Kiki ya. Kalau minusnya Mbak Kiki itu terlalu terlalu diatur-atur, terus habis itu kesesuaiannya Mbak Kiki itu tidak sesuai lah dengan Iya, apa yang betul. diharapkan dengan orang tua. Terus habis itu kalau plusnya tadi juga oke, cukup bagus juga Mbak Kiki. Nah Mbak Kiki pernah ngobrol nggak dengan orang tua terkait masalah ini? Pernah menyampaikan nggak kepada orang tua? Terutama kepada Abi tadi. Kalau yang menyampaikan benar-benar ngomong itu apa ya, maksudnya kayak ngomong secara dingin, secara dari hati ke hati itu belum pernah. Tapi saya pernah cuma mengungkapkan sepatah kata aja, kayak kalau aku nggak mau belajar bahasa Arab, aku nggak tertarik ke bahasa Arab, aku tertariknya ke sini gitu. Jadi mungkin bisa dibilang mereka juga, aku nggak bisa memastikan kalau mereka itu benar-benar menerima pesanku, pesan yang aku sampaikan. Mungkin mereka cuma apa ya, karena mungkin ngomongnya nggak dari hati ke hati ya, jadi ya nggak bisa diterima gitu loh. Jadi mereka kayak tetap nyuruh aku buat belajar bahasa Arab itu. Terus-terusan belajar gitu ya. Iya. Oke Mbak Kiki, berarti Mbak Kiki juga ada keterpaksaan dalam belajar bahasa Arab ya, terutama ya. Iya. Kalau untuk pelajaran-pelajaran yang lain nggak ada Mbak Kiki? Enggak ya, cuma bahasa Arab sama matematika sih, tapi matematika kayak ya udah nggak separah bahasa Arab ini. Padahal ini nggak matematika ya. Oke Mbak Kiki, santai aja aman. Oke Mbak Kiki mempunyai keinginan nggak dalam dalam hidupnya Mbak Kiki pada saat itu? Maksudnya dalam saat itu Mbak Kiki mempunyai keinginan nggak? Atau hal yang disukai dalam belajar atau apa gitu? Maksudnya? Kayak Mbak Kiki kan nggak suka bahasa Arab nih, Iya. ya. Tapi disuruh bahasa Arab terus. Kalau pelajaran yang lain yang Mbak Kiki sukai, misal atlet kah, Iya. terus habis itu pelukis kah, ingin melukis, menggambar atau lain sebagainya, atau pidato kah, puisi kah, atau punya hal yang lain yang disukai pada saat itu untuk ingin mengembangkan potensinya. Kalau saat itu kan ini kan lebih sering saya tuh lebih sering dipaksa waktu masih MI kan. Nah saat itu kalau yang kan masih kecil ya, jadi kayak aku belum sadar apa yang benar-benar aku sukai. Cuma dulu waktu aku MI itu aku sering jualan. Iya. Suka jualan? Iya. Kayak aku bikin apa kerajinan gitu terus aku jual gitu. Entah itu hasilnya jelek atau bagus ya aku jual. Kayak yang penting aku dapat untung gitu. Gak pernah bangkrut. Aman ya. Oke. Berarti di sini Mbak Kiki juga bercerita tentang Mbak Kiki itu suka dengan berjualan. Iya. Oke, berarti kalau suka berjualan bisa juga dong di matematika. Bisa masuk. Masuk kan? Nanti untuk menghitung uang gitu ya, bisa ya. Oke Mbak Kiki. Nah, dari hal tersebut pada saat itu kan Mbak Kiki disuruh-suruh atau didorong-dorong untuk belajar bahasa Arab. Mbak Kiki pernah nggak untuk menyampaikan kalau Mbak Kiki itu suka dalam bisnis, dalam berdagang tersebut kepada orang tua, dibandingkan Mbak Kiki suka belajar bahasa Arab? Pernah nggak menyampaikan itu? Kalau kan saat itu kan aku kan belum sadar ya kesukaanku itu apa. Nah saya baru sadar tuh ya akhir-akhir ini juga, karena aku kan ini kan yang kayak nyuruh aku belajar bahasa Arab itu kan Abi ya, lebih ke Abi. Nah kalau ibu itu support aku, jadi kayak apapun yang aku lakuin tuh disupport. Nah akhir-akhir ini sih kayak iya sih akhir-akhir ini beberapa tahun ke belakang itu saya diceritain kalau waktu saya kecil tuh sering berjualan gitu. Terus saya pikir-pikir ya masuk akal sih, karena saya sekarang juga masih punya jiwa-jiwa pengen jadi pengusaha gitu loh. Jadi terus saya juga ingat beberapa momennya itu kayak oh iya berarti aku dulu sukanya
ini kayak berbau bisnis gitu. Oke, kalau berbau bisnis kan berarti kaitannya dengan orang lain. Iya. Nah, berarti Mbak Kiki juga suka berbaur ya? Iya, orangnya. betul. Oke, Mbak Kiki. Jadi Mbak Kiki di sini mengatakan kalau Mbak Kiki suka dalam bidang bisnis. Nah, yang saya tanyakan tadi Mbak Kiki itu ini cukup jawab singkat aja nanti ya. Mbak Kiki ini pernah nggak ngomong kalau Mbak Kiki itu suka bisnis tersebut atau suka dalam dunia berdagang tersebut pada saat itu kepada abinya Mbak Kiki? Kalau ibu kan support, kalau uminya support ya, support kepada Mbak Kiki. Tapi kalau abi, kan abi yang mendorong-dorong untuk mengikuti belajar bahasa Arab toh? Iya. Kalau nggak pernah. Nggak pernah. Kenapa Mbak Kiki? Karena nggak tahu, saya kayak nggak merasa nggak menemukan momen buat ngobrol aja, buat mengungkapkan apa yang saya suka. Padahal kan di situ ya Mbak Kiki ya. Padahal kalau kita lihat itu kan bisa nanti untuk orang tuanya Mbak Kiki atau abinya terutama itu akan bisa membacanya itu seperti ini. Oh iya, anakku misal ini permisal. Oh iya, anakku itu suka dalam bidang ini. Tapi aku kok memaksa ini. Oke lah kalau anakku mau belajar di sini aja aku sudah alhamdulillah. Aku sudah senang. Tapi aku juga tidak boleh mematahkan semangatnya di bidang tersebut gitu. Nah, itu yang dimaksud itu Mbak Kiki itu bagaimana kok tidak sampai kepikiran di situ. Padahal kan itu juga kepikiran nanti buat ngomongin itu. Nanti kan juga itu kan ada plusnya untuk Mbak Kiki. Manfaat dari manfaat menyampaikan kan ada untuk Mbak Kiki. Ada feedback nanti. Iya. Karena kan nanti semisal oh iya, habis itu aku disupport sama Abi. Iya. Disupport Abi untuk berdagang misal. Apalagi nanti dibiayai sama Abi. Tambah dimodalin sama Abi. Kan alhamdulillah tambah. Nah, kenapa kok tidak terpikirkan seperti itu Mbak Kiki? Mungkin ya kan emosinya anak kecil kan anak kecil kan belum bisa kontrol emosi kan. Nah, mungkin saat itu tuh saya udah keburu uring-uringan kayak kenapa sih Abi ini nyuruh aku buat belajar bahasa Arab. Jadi kayak saya nggak ada pikiran ke situ, nggak ada pikiran buat ngomong dan Abi pun kayak nggak ada nanyain emang Kiki tuh suka apa sih gitu, nggak ada, kayak nggak memetik gitu gak ngasih percikan buat aku ngobrol gitu loh. Oke, berarti Mbak Kiki di situ itu bukan tidak berani menyampaikan, tapi terlanjur Mbak Kiki itu udah ya udahlah gitu. Iya. Iya kan? Iya. Kalau bisa dibilang itu juga masuk dalam egois Mbak Kiki. Saya yang egois. Iya. Kenapa? Hah? Kenapa? Karena itu tadi tidak mau ngomong sama orang tua keinginannya apa, pengennya di ngertiin aja, iya nggak? Iya. Ya nggak apa-apa sih Mbak Kiki, kan sifat orang kan beda-beda. Itu kan pada saat Mbak Kiki dulu kecil toh, ya nggak apa-apa, namanya juga anak kecil. Ya saya dulu juga sering seperti itu kok, pengen di ngertiin, tapi kita juga harus ngertiin gitu ya Mbak Kiki ya. Bener. Oke Mbak Kiki, dalam ranah hal tersebut kegiatan-kegiatan yang dilakukan Mbak Kiki kan disupport sama ibu. Iya. Ibu di situ pernah nggak diskusi sama Abi? Kalau Mbak Kiki kan sering, berarti bisa dibilang sering cerita ke ibu. Iya, bisa dibilang gitu. Bisa dibilang seperti itu kan. Terus habis itu kalau ke Abi lumayan jarang. Iya, lumayan jarang. Nah, di situ Mbak Kiki juga tidak ngomong sama ibu terkait keinginannya Mbak Kiki seperti apa? Ngomong, karena ibu saya tuh sering mancing saya buat ngobrol gitu. Nah, tadi kan pertanyaan Mas Bima kan, ibu saya ada kemungkinan buat ngobrol sama Abi atau enggak? Nah, kalau menurut saya mungkin, karena mereka itu tipe orang tua yang kayak diskusi gitu loh. Oh, beliau. Iya, karena juga waktu SMP itu kan saya kan pindah kan, merantau ke Pare. Nah, saya tuh minta belajar bahasa Inggris. Di Pare itu ada kampung Inggris namanya. Oh, itu iya. tempat kursus bahasa Inggris, dan saya minta
ke ibu saya. Nah kayaknya dari situ itu Abi kayak udah mulai terbuka gitu loh, kayak mungkin masukan dari ibu juga. Jadi Abi kayak oh iya sih, kalau dilihat Kiki juga lebih semangat belajar bahasa Inggris. Terus ya kayaknya kayak gitulah, kayak dari apa yang Abi lihat sama apa yang ibu sampaikan itu kayak sejalan gitu loh. Oke, berarti apa ya? Yang disebutkan Mbak Kiki tadi ada keterbukaan dari Abi. Iya. Nah, pada saat SMP. Iya. Pada saat Mbak Kiki minta belajar bahasa Inggris di Pare. Iya, betul. Oke. Di sana berapa tahun Mbak Kiki di Pare? 6 tahun. 6 tahun. SMP SMA di Pare. Di Pare SMP SMA. Iya. Lama sekali ya. Iya, cukup lama. Terus di sana itu ngekos atau gimana, atau asrama? Enggak, saya di sana kan punya saudara, Pak D. Nah, saya tinggal sama mereka. Nah, Pak D ini yang saya panggil Abah tadi, yang saya contohin kalau saya berangkat sekolah bareng waktu SMA. Nah, itu sama Abah, Pak D gitu. Sama Pak D itu. Iya, Pak D itu apa? Oh, saya menangkap Pak D itu Abah. Iya, jadi kalau Abi itu orang tua saya, ayah kandung. Ya. Oke, baru menangkap. Tapi aman Mbak Kiki. Saya cukup cukup menangkap cerita dari Mbak Kiki tadi. Saya memahami. Ya, tenang saja. Oke Mbak Kiki. Di situ berarti kan Abah ya Pak D tadi ya? Iya. Bisa dibilang abahnya Mbak Kiki tadi itu kayak yang ya wis lah gitu, ditinggal gitu. Iya, yang apa ya, beliau itu nggak tahu masalahku apa, nggak tahu latar belakangku. Jadi kayak beliau itu tiba-tiba menerima aku yang kayak gini, yang tiba-tiba yang kayak bodo amatan, kayak anak ini terlalu santai, kayak nggak punya tenggat di dalam hidupnya gitu, kayak nggak punya urgensi gitu. Jadi apa itu nggak tahu apa-apa, bisa dibilang gitu ya. Berarti saya nggak salah kalau menangkap ceritanya Mbak Kiki. Oke, bener banget Mbak Kiki. Oke, dari cerita ini tadi Mbak Kiki selanjutnya itu berkeinginan apa gitu? Apakah ada langkah-langkah untuk Mbak Kiki itu mempunyai rasa tanggung jawab dalam diri Mbak Kiki? Kalau rasa tanggung jawab aslinya ada dalam Mbak Kiki, cuman kesantaiannya Mbak Kiki tadi itu. Nah, mungkin Mbak Kiki berkeinginan untuk merubah sifat tersebut, perilaku tersebut. Apakah benar seperti itu Mbak Kiki? Betul. Oke, berarti Mbak Kiki kalau memang seperti itu, Mbak Kiki pernah nggak ingin merubahnya? Pernah. Saya tuh sebenarnya setiap saya merasakan saya kan cukup lama ya ada di fase ini. Nah, saya tuh ngeh gitu loh beberapa momen saat saya bodo amat ke orang. Saya tuh ngeh dan saya kayak sadar harusnya saya nggak gini, dan saya tuh sebenarnya tahu harusnya aku kayak gini, aku tuh tahu, tapi apa ya, refleks tubuhku tuh nggak sesuai apa yang dalam pikiranku. Tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Iya, kayak pikiranku tuh bener, tapi yang tak tindakin nggak bener gitu. Oke, bisa dibilang seperti itu. Oke Mbak Kiki, kalau seperti itu berarti kan ada niatan untuk berubah ya? Iya. Oke, berarti untuk tahap yang pertama pada saat itu gagal karena tidak ada keselarasan antara apa yang dipikirkan Mbak Kiki dan apa yang dilakukan. Iya. Oke, jadi ada hal seperti ini Mbak Kiki. Ada hal seperti ini. Setiap orang melakukan sesuatu itu akan menjadi kebiasaan. Meskipun itu nanti kita mikir ya, aku besok mau bangun pagi. Kalau udah kebiasaan bangunnya siang, ya udah kemungkinan akan bablas ke siang gitu. Biasanya seperti itu kalau tidak dibiasakan. Makanya kalau Mbak Kiki hanya melakukan itu dengan 1 kali 2 kali aja, itu tidak akan berhasil Mbak Kiki. Tapi kalau Mbak Kiki itu melakukan secara konsisten, berkeinginan secara konsisten, seperti step by step, mulai dari awal ini, oh iya seperti ini, aku melakukan seperti ini, oh iya nanti aku ada kurangnya di sini, aku tahu, dicatat aja nggak apa-apa, nggak masalah.
Berarti itu dinilai. Nilai itu apa sih? Evaluasi. Iya. Mengevaluasi dirinya. Itu tidak apa-apa Mbak Kiki. Apakah hanya orang lain yang bisa menilai kita? No. Kita juga berhak menilai diri kita sendiri. Gitu Mbak Kiki. Jadi Mbak Kiki jangan hanya sekali 2 kali untuk melakukan hal tersebut, berkeinginan berubah. Tapi konsisten. Yang dimaksud konsisten itu sekarang dicoba dan tidak ada kecocokan, besok dicoba lagi. Dicoba lagi, dan dicoba lagi. Sampai nanti Mbak Kiki itu akan menemukan, oh iya, dari hari pertama aku seperti ini. Oh ya, berarti aku besok harus lebih seperti ini. Iya. Ada stepnya Mbak Kiki. Tidak langsung kita itu langsung aduh gagal, ya wis lah gitu. Ya enggak Mbak Kiki, semuanya itu ada tahapannya. Seperti kita melakukan seperti ini konseling. Ada tahapannya dari awal sampai akhir. Kalau tidak selesai hari ini, besoknya lagi. Ya enggak? Iya, betul. Nah, coba sekarang aku tanya ke Mbak Kiki. Mbak Kiki masuk sekolah nih. Iya. Mungkin kelas berapa ya? Kelas 1 SMP masuk sekolah. Hari pertama masuk ke sekolah apakah langsung UAS Mbak Kiki? Enggak toh? Iya. Tidak instan toh? Iya. Lah iya. Ada stepnya Mbak Kiki, belajar ini dulu. Habis itu pertengahan ada UTS. Ya enggak? Iya. Habis itu baru nanti UAS. setengah perjalanan lagi baru UAS. Habis itu rapotan dapat nih nilai. Nilai itu apa? Yang diharapkan oleh Mbak Kiki tadi gitu. Jadi kalau Mbak Kiki hanya melakukan itu aja ya menurut saya ya kurang tepat gitu Mbak Kiki. Oke, selanjutnya seperti ini Mbak Kiki. Mbak Kiki ada niatan berubah sangat besar sekarang? Iya. Punya. Oke, sekarang langkah yang terdekat untuk Mbak Kiki berubah yang bisa dilakukan Mbak Kiki sekarang apa? Yang saya lakukan Ya, beberapa hari langkah terakhir paling ini, dekat ya. saya memaksa buat meskipun pikiran dan kayak hati saya tuh nggak mau melakukan ini, tapi saya memaksa buat melakukan ini. Contoh contoh ya tadi contoh yang berangkat sekolah tadi yang sama Abah. Nah itu saya udah maksa buat cepet-cepet kayak berusaha ikut on time juga gitu. Jadi kan mungkin dari situ aku bisa sadar kayak oh iya aku emang harusnya seperti ini gitu. Oke. Itu yang aku lakuin. Berarti ada keinginan untuk berubah lebihan ya. Dan sekarang sudah terjalan mulai kapan? Mulai kemarin? Atau beberapa minggu yang lalu. Berarti sekarang masih konsisten proses untuk berubah ya. Oke. Saya harap Mbak Kiki juga konsisten dalam menjalani itu supaya nanti ya untuk kebaikan Mbak Kiki sendiri. Mbak Kiki kan berkeinginan untuk berubah. Ya disitulah tingkatnya Mbak Kiki untuk berusaha seperti itu. Nah, setiap orang itu pasti mempunyai ujian Mbak Kiki. Nah, ini Mbak Kiki rasa untuk ujian saja. Oh ya, nanti dalam ujian ini kalau aku sudah lolos pasti aku mempunyai nilai. Nah, nilai itu apa? Ekspektasinya Mbak Kiki dalam menempuh perjalanan tersebut gitu. Ya. Oke, mungkin ada lagi Mbak Kiki? Tapi ya, berarti bisa dibilang penyebab saya kurang empati tuh yang tadi saya dapat pressure buat belajar bahasa Arab itu atau ada yang lain kalau menurut Mas Bima? Kalau menurut saya, itu nanti masuk dalam kesimpulan saya. Jadi kesimpulan saya itu apakah tidak ada lagi Mbak Kiki yang ingin diceritakan lagi? Belum sih. Mungkin itu ya. Oke. Kalau mungkin itu saya bacakan evaluasi saya ya. Oke. Kalau dari saya sendiri apa yang saya catat di sini ya, yang pertama itu tentang penyepelean kepada beberapa hal. Itu muncul pasti gini Mbak Kiki. Setiap ada sesuatu pasti ada penyebabnya. Iya. Penyebabnya, akibatnya, hal yang terjadi itu pasti akan ada. Nah, hal yang terjadi apa? Yang terjadi ini menyepelekan. Mbak Kiki itu terjadinya itu menyepelekan gitu. Terus habis itu
untuk sebabnya itu ada beberapa hal Mbak Gigi. Ada yang muncul dari internal, ada yang muncul dari eksternal kalau saya tangkap. Karena apa? Kalau dari eksternalnya sendiri ya, eksternal dari luar itu mungkin karena abah atau abi yang nyuruh belajar ya, bahasa Arab, abi. Nah, dari abinya Mbak Gigi tadi itu ngomong kalau ayo kamu harus belajar bahasa Arab, pokoknya harus belajar bahasa Arab. Intinya itu kekangan dari orang tua. Itu yang membuat Mbak Gigi seperti ini. Itu faktor dari eksternal. Meskipun itu keluarga Mbak Gigi. Nah, karena itu dalam luarnya dirinya Mbak Gigi, bukan kontrolnya Mbak Gigi. Internalnya Mbak Gigi, internalnya itu Mbak Gigi itu tidak terbuka kepada abinya. Semisal kalau terbuka dari awal, bisa terjadi, bisa enggak, iya enggak? Benar. Nah seperti itu. Jadi kalau menurut saya sendiri Mbak Gigi itu munculnya menyepelekan ini karena dulu misal mungkin ada sifat penyepelean yang sangat kecil. Habis itu terjadilah hal seperti itu, tambah seperti itu, sampai seperti itu, terjadilah Mbak Gigi lebih bodoh amatan lagi. Seperti itu. Jadi munculnya ya karena itu tadi ada dua faktor, dari internal maupun eksternal. Dan itu juga berdampak negatif dan positif juga Mbak Gigi, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, Mbak Gigi itu sudah sadar dengan kesalahannya Mbak Gigi gitu. Kalau aku seperti itu nggak baik gitu. Tapi Mbak Gigi itu tetap aja ngeyel kepada dirinya. Ya wis lah. Karena ada sifat bodoh amatnya tadi, ya enggak? Nah, seperti itu. Nah, ini yang perlu nanti dirubah, diselesaikan masalahnya Mbak Gigi. Ini masalahnya dalam diri Mbak Gigi, masalah internal dalam dirinya Mbak Gigi aslinya ini. Gitu. Yang bisa merubah ya Mbak Gigi nanti ini. Gitu. Kalau Mbak Gigi, ayo Mas tolong saya hanya mengarahkan Mbak Gigi saja. Kalau semisal saya harus menolong Mbak Gigi, menolong seperti apa kalau tidak seperti ini? Gitu. Saya hanya mengingatkan Mbak Gigi. Nah, Mbak Gigi juga ngomong tadi penampilan itu juga perfect. Kalau mau rias dulu atau segala macam itu. Nah, saya harap Mbak Gigi itu kalau yang seperti itu ya, yang seperti itu penting juga sama Mbak Gigi. Kalau Mbak Gigi menurut Mbak Gigi itu penting, ya oke, penting. Tapi nanti seperti ini Mbak Gigi, bisa kayak Mbak Gigi itu nanti di langkah awal kayak, oh ya aku harus bangun pagi nih, subuh bangun, habis Islam Mbak Gigi, Islam. Habis itu sholat subuh, habis itu mandi dulu atau apa, nanti make up, nanti habis itu santai-santai. Kalau berangkat tinggal cus, sarapan dulu atau segala macam, kan lebih enak gitu ya. Kayak gitu. Misal contohnya seperti itu. Tapi nanti dengan cara Mbak Gigi sendiri. Caranya Mbak Gigi seperti apa gitu. Jangan memakai cara saya. Ya nggak apa-apa sih dicontoh, tapi itu kan cara saya gitu. Nah, Nah, Mbak Gigi itu pernah ngomong kalau sifatnya Mbak Gigi itu tidak seperti ini tadi. Awalnya tidak seperti ini. Tapi ya karena itu tadi, munculnya karena itu tadi yang saya jelaskan di awal. Gitu Mbak Gigi. Nangkap Mbak Gigi? Nangkap. Oke. Terus habis itu Mbak Gigi juga pernah mempunyai rasa jengkel terhadap orang tua atau abi. Apakah benar seperti itu Mbak Gigi? Betul. Ya, betul sekali. Jadi karena ya pertama tadi ada yang dibanding-bandingkan. Terus habis itu kayak tidak support dengan keinginan Mbak Gigi gitu. Ya tidak supportnya karena munculnya ya memang Mbak Gigi tidak ngomong tadi seperti itu ya. Oke. Jadi seperti itu. Oke, terus Mbak Gigi juga mempunyai keinginan untuk berubah dan sekarang sedang menjalankan. Iya, betul. Konsisten ya Mbak Gigi ya, semangat ya. Iya. Oke, mungkin ada lagi Mbak Gigi? Ini sih mau bahas yang bodo amat itu. Oh iya, gimana Mbak Gigi? Kayaknya saya tahu deh kenapa saya memilih kayak bodo amat. Kalau awal banget ya, itu mungkin karena ya saya udah capek gitu disuruh terus, jadi kayak daripada saya pikirin ya, saya ngerasa dalam tekanan terus, ya udahlah kayak nggak tak pikirin, tak bodo amatin gitu. Mungkin awalnya dari situ. Nah, tapi kalau sekarang kayaknya tuh karena kan saya udah merasakan jadi orang nggak bodo amat ya. Ya tadi kayak jadi kepikiran, jadi ngerasa dalam tekanan. Nah, saya tuh
juga mau ngerasain itu, karena menurut saya tuh nggak enak banget lah Oh, iya. dalam tekanan itu. Jadi saya menemukan rasa nyaman di jadi orang yang bodo amatan. Nah, gimana ya, kayak saya juga nggak pengen sih jadi orang bodo amatan, karena itu juga bawa dampak buruk, ada dampak buruknya juga ke apa ya, profesionalisasinya saya. Ya kayak tugas tadi kan harusnya kan saya nggak bodo amat ya. Nah itu kayak saya masih bingung aja gimana caranya biar balance, biar tetap jadi orang yang nggak bodo amat tapi juga nggak orang yang kepikiran banget gitu. Oke Mbak Kiki, saya menangkap apa yang Mbak Kiki rasakan. Mungkin tidak panjang lagi karena waktu sudah mepet banget ya Mbak Kiki, karena di perjanjian kita saya akan menemani Mbak Kiki dalam 60 menit ya, 60 menit di konseling ini. Nah, ini karena waktu sudah mepet, kemungkinan tidak nutut juga. Akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya Mbak Kiki ya. Oke, siap. Boleh? Boleh. Oke. Nanti kita bertemu di hari yang sama di minggu depan. Ya. Oke. Di hari yang sama, di tempat yang sama, di jam yang sama. Oke. Ya Mbak Kiki, nanti pertemunya dengan saya lagi ya. Oke, siap. Oke, siap Mbak Kiki, seperti itu ya. Oke. Saya pastikan tidak akan bertemu dengan orang lain. Oke. Karena ya memang kita berdua kan rahasianya kita ya. Benar. Oke, mungkin itu ya Mbak Kiki. Terus Mbak Kiki mungkin masih banyak ya yang ingin diceritakan kayaknya. Iya, ya cukup lah, kayak nggak sebanyak itu juga sih. Ya ada lah. Tapi tadi sudah sudah Mbak Kiki kan sudah Cukup banyak bercerita. Cukup banyak bercerita dan sekarang sudah mempunyai keinginan untuk berubah. Terus habis itu Mbak Kiki juga saya lihat dari wajahnya, ekspresinya Mbak Kiki dari datang sampai sekarang tadi udah berubah, udah lumayan berbeda. Apa yang Mbak Kiki rasakan sekarang? Lega sih, kayak sebelumnya yang saya nggak kepikiran, waktu saya di sini jadi kepikiran kayak oh iya ternyata ini, jadi itu ngebuat saya gitu. Ada pikiran untuk ke situ gitu ya. Jadi saya tahu oh ini deh. Iya. Oke, saya paham lagi, saya paham. Oke, di sini Mbak Kiki kan sudah merasa lumayan plong juga bercerita kepada saya, sudah enak. Saya akan berjanji untuk menjaga kerahasiaan ini Mbak Kiki. Oke, saya juga berterima kasih kepada Mbak Kiki sudah mempercayai saya untuk mendengarkan cerita dari Mbak Kiki dan membantu Mbak Kiki seperti itu. Oke, seperti itu saja ya Mbak Kiki. Nanti kita akan bertemu kembali seperti tadi saya berjanji di jam yang sama, di hari yang sama, di tempat yang sama. Oke, seperti itu. Oke Mbak Kiki, terima kasih banyak Mbak Kiki. Ya, terima kasih juga Mas Bima. Ya, sama-sama Mbak Kiki. Habis ini mau kemana Mbak Kiki? Oh, mungkin saya cari makan sih. Cari makan. Oke, silakan Mbak Kiki. Gak apa-apa ya. Tetap hati-hati ya Mbak Kiki. Siap. Mas Bima juga ya? Aman, saya masih di sini sampai nanti Mbak Kiki. Saya biasanya nginap juga di sini. Oh nginep sampai nginep, berarti all day ya? Iya, setiap pokok tergantung dengan janjiannya Mbak Kiki. Nanti kadang biasanya saya juga ada panggilan ke tempat halaman saya, ke Banyuwangi itu. Saya juga buka di sana Mbak Kiki. Juga tapi saya ikut ikut yang lain gitu. Tidak ini aja. Oke. Karena saya berpikir bermanfaatnya saya itulah bisa membantu orang lain. Seperti itu Mbak Kiki. Ya. Siap. Oke. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Mbak Kiki. Selamat malam Mas Bima. Malam Mbak Kiki. Saya antarkan ya.